letter of acceptance keluar, di sana ditulis cuma PhD. Saya juga bingung ada mata kuliah atau enggak. Kemudian setelah saya konfirmasi ke supervisor maupun juga senior yang di Wollongong, kebetulan saya dapat kontak beberapa orang yang juga melakukan PhD, katanya kalau tertulis PhD saja berarti non integrated. Ya udah, saya ngambil 3 tahun di sini. Oh, berarti itu decision-nya bukan Mas Edi yang pilih? Bukan saya yang pilih. Di. Kayak presentasi, Bos. Iya. Ya memang gitu ya. Emang kalau anak PhD tuh beda ya? Beda. Terlihat kan cara bicaranya bedanya ya. Iya, Dari kami- diplomais itu Iya. beda banget emang. Kami belum teredukasi Iya, banget. iya. Kita mah Ya. iya. Jadi sebenarnya ngikutin senior saya yang di satu lab sih, kemarin mereka juga ngambil riset langsung. Mungkin ekspektasi dari supervisor juga karena saya sudah S1 maupun S2 di mana saya juga udah mengerjakan tesis dan ada beberapa publikasi, mungkin supervisor mintanya langsung ambil riset. Ya. Underline. Publikasi. View publication underline. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah Beca. Tama kan kayaknya ngambil apa sih istilahnya double degree kan? Iya. Di Ya, Indo Indo dulu, sama di terus sini. di Aussie. Lu selesai itu malah ke dia. Gimana sih? Ada pertanyaan nggak untuk S3? Nggak ada. Orang belum ke dia udah. Udah lengkap kok presentasinya. Iya. Pertanyaannya juga belum nyampe, nggak tahu Iya. apa ditanya siapa. Iya deh, Kak Tama deh. Oh ya, Kak Tama. Ya. Nah, sekarang yang double degree sekarang. Kalau saya tuh double degree, jadi apa namanya? Saya tuh sebetulnya udah kuliah 3 tahun dulu di Universitas BINUS Internasional, Bina Nusantara Internasional. Jakarta ya? Itu di Jakarta, di Senayan lebih tepatnya. Nah, terus bedanya BINUS saya yang internasional ini sama yang lain adalah saya bisa dapat double degree. Sementara kalau misalnya BINUS yang non internasional itu biasanya exchange. Oh. Sehingga sesuai namanya, kalau saya double degree itu saya akan dapat ijazah dari 2 tempat. Dari BINUSnya nanti saya lulus, dan dari Wollongong pun saya lulus. Kayak gitu. Nah, itu prosesnya adalah sama sih, maksudnya basically itu kayak cuman pindah uni aja. Jadi selama 3 tahun kan saya udah dapat credit point di BINUS kan, itu ditransfer ke Wollongong, ekuivalen sama sekian SKS sekian poin misalnya kayak gitu. Ya udah, nanti saya lanjutin studi saya di sini, saya selesaiin, dan sama nanti setelah saya udah selesai di sini kan dapat credit point lagi kan, credit point tersebut saya transfer lagi ke BINUS. Jadi saya lulus dari dua-duanya. Oh gitu. Ya, Gelarnya sama nggak? sama. Jadi double degree. Double degree. Ya, satu dapat. sarjana ilmu komputer, yang satu bachelor of computer science. Oke, so just translate ya kayaknya. Ya, ya. Kalau misalnya beda gitu, kalau misalnya let's say di BINUS saya ngambil computer science, di sini saya ngambil finance, nggak bisa karena mata pelajarannya Iya, nggak nggak bisa link. transfer ya. Jadi nggak ada yang bisa ditransfer credit point-nya. Tuh. Kenapa milih ke Wollongong? Untuk BINUS dia ada list kerjasamanya gitu. Jadi kalau computer oke. science dia kerjasama, yang saya tahu ada Wollongong, RMIT di Melbourne, Oh, MIT ya. Nottingham di UK, sama Nottingham di Malaysia. Mungkin tahun ini ada New Zealand, University of Auckland mungkin. Oh ya, bagus tuh. Mungkin. Dan untuk apa ya, bisnis tuh kayaknya juga dia ada kerja sama yang Jerman sama Belanda gitu-gitu dah. Tapi intinya beda-beda untuk setiap jurusan, at least di BINUS. Gitu. Apa sih keuntungannya Tam? Tuh kayak gitu Tam? Keuntungannya? Iya. Bisa ngerasain kuliah di dua-duanya, di Indo sama di Belanda. Anything else? Gimana? Tujuannya tak tercapai. Di Australia. Ada lagi nggak yang lain? Maksudnya kan supaya mereka tahu, oh aku lagi di BINUS nih, siapa tahu nanti yang di BINUS kan dia pengen kayak gitu juga. Beda, mungkin dari segi lecture-nya beda. Iya, iya. Cara belajarnya beda. jauh. Menurut saya sebetulnya lebih, kalau di mana dia namanya, di BINUS tuh lebih banyak group project. Saya ngerasa kayak gitu. Jadi itu beneran, dan kelasnya kan kecil-kecil ya di BINUS. Jadi emang kalau misalnya team building sama group work gitu, emang saya ngaku lebih gampang sih, apalagi kita kenal kayak SMA gitu loh. Jadi saya kenal seluruh classmate saya gitu. Kayak gitu. Cuman positif yang ada di Wollongong dan gak ada di BINUS itu yang tadi tutorial itu ya, karena kalau misalnya di BINUS yang namanya lecture sama practical itu digabung. Kalau ini kan emang dedicated, waktunya pun pisah, time slotnya juga pisah, harinya mungkin pisah juga bahkan. Kayak gitu.
Oh, mau nanya dong, yang ngambil S1 di sini, kalian asesmen akhir tidak mengerjakan skripsi kan seperti yang di Indonesia? Enggak. Oh, Tergantung enggak, gitu kayaknya tergantung. sih. Jadi Jadi gimana? ada yang honors, ada yang enggak. Iya, gitu, Nah, iya, iya. kalau honors itu dia pakai researchnya ya, Pasti, ya, pasti, pakai research. Jadi harus ada ya bikin paper gitu-gitulah. Iya, iya. Kayak skripsi di Indo. Tapi bedanya kalau di Indo skripsi pun itu nggak setara sama honors kalau di sini. Oh gitu ya? Iya. Oh, karena bobotnya lebih berat kayaknya. Heeh. Sama kayak misalnya, contohnya aku kan cuman 20% tuh ya researchnya. Karena kan harusnya kalau aku yang by research tuh 50 harusnya, 50%. Cuma kan aku yang mix aku 20%. Tapi kalau aku bawa ke Indonesia itu setara dengan tesisnya S2. Karena bobotnya lebih berat di sini gitu. Oh, oke. Jadi pas aku pulang tuh mereka akan mau itu sebagai tesisnya S2 gitu. Iya. Makanya kalau dari sini, makanya kalau ambil honors bisa langsung S3 dari Ya, S1. true, iya. Kalau dari Indo meskipun udah skripsi Nggak masih bisa. nggak bisa ke S3 Nggak, gitu. nggak di- iya. Baru tahu loh. Ibu kan tuh. Guna kita ngomong gini nih guna. Iya. Gitu. Gitu. Berarti durasi normal kuliah S1 di sini berapa jadinya? 3 tahun. 3 tanpa tahun. honors. 3 3 tahun tahun tanpa tanpa honors. honors. Jadi kalau Iya. mau ngambil honors nambah lagi setahun. Tahun. Oh, Iya. pantas. Tapi kalau engineering udah dapat honors langsung. Oh ya? Ya, Tapi engineering dia langsung dapat honors. durasinya Kenapa, lebih kenapa? lama. 4 tahun. 4 tahun. Oh, ya udah. Udah S1-nya durasinya lebih lama. Ya, informasi. Apalagi ya, ada tambahan lagi yang mau dibilang dari teman-teman. Ayo, Indonesia kan suka nambah. Ayo. Ini double degree. Di Iya. sini maksudnya di Uni of Wollongong tuh juga ada double degree Oh, iya, sistem iya. kayak gitu. Oh, Itu iya, iya. biasanya range-nya sekitar 4 sampai 4,5 tahun. Itu tapi kayak beda sama punya Tama kan Inggris Indo gitu kan Iya. kayak di translate. Kalau ini tuh kayak Double major. Nggak sih? Double major, tapi jatuhnya double degree juga. Double Jadi degree. kayak Iya, iya. bisa Bachelor of Arts sama Bachelor of Oh. International Studies kayak gitu. Oh, iya. Cuma lebih lama. Nah itu tuh kalau aku dikasih tahu waktu aku awal masuk, aku bisa ngambil single degree dulu. Kalau misalnya nanti di tahun kedua, misalnya aku pengen ngambil double degree bisa, jadi nanti nambah. Maksudnya lebih fleksibel gitu di sini. Oh, iya. Jadi nggak terpaku sama satu. Iya. This is good ya. Jadi bisa dapat 2 dalam sekali ini. We love you, Wollongong. Salam dari kota Wollongong. Apa sih? Itu ini banget. Oh, kalian kenapa sih pilih Wollongong? Aku pengen tahu deh. Oh, Nah, itu perlu, itu penting. Iya, iya, iya. Iya, Dari oke. sekian banyak Kenapa universitas ya? gitu Kenapa loh. ngambil bachelor langsung ke Wollongong? jadi kemarin tuh emang sebenarnya emang pengen keluar negeri aja. Terus nyari-nyari kan, ada ke UK, ke Australia sama ke UK, sorry, 2. Nah, tapi yang paling paling cocok sama budget karena ada scholarship dan ini itu di Wollongong aja karena jujur dapat beberapa beasiswa dari kuliah-kuliah dari universitas lain, tapi bisa dibilang nggak ada yang paling pathway-nya paling gampang selain Wollongong gitu loh. Karena kemarin contohnya di University of Queensland harus foundation dulu. Jadi akhirnya kalau mau foundation berarti jadinya akhirnya 4 tahun kan selesainya. Kalau di Wollongong malah bisa 3 tahun karena ada diploma tadi. Jadi diploma dulu langsung uni. Ayo, Lorika. Berperang saudara. Apalagi Aku kesini karena emang pengen keluar negeri, terus harganya di Wollongong juga termasuk terjangkau lah dibanding sama uni yang lain. Oke. Sama kalau untuk jurusanku di Wollongong tuh minornya bahasa gitu loh, jadi aku nyari yang bisa ngambil bahasa juga, jadi udah sekalian. Desa. Pembawa acara kita. Lempar orang. kenapa jadi ya. pilih Wollongong? Karena lingkungannya kali ya, lingkungannya tuh lebih ramah. Misalnya kayak nggak terlalu rame kayak Sydney. Iya. Sydney kan bener. kayak beneran kayak Jakartanya Indonesia, kayak metropolitan Iya, gitu. iya. Wollongong nggak jauh dari Sydney, bisa akses ke Sydney, tapi dia lebih Lebih suburb. Lebih Iya. tenang. Situasi belajar lebih kondusif Iya. gitu ya. Dan Bu Fezi itu kondusif. Transportasinya juga gampang di Wollongong. Gratis. City Loop free bus. Iya, itu sih. Lihat kos. Yo, Patricia. Terus ya aku Karena dari awal SMA udah disuruh kuliahnya di luar. Pilihannya Tadi cuma bisa di kalimatnya lu nih. Taiwan sama ditawarin di Aussie sama Oke. papa. Cuma papa nggak
nggak mau di Taiwan soalnya lama kan, ada sekolah bahasa dulu di sana. Oh, oke. Jadi lulusnya lebih lama. Jadi selama sampai kelas 12 nyarinya di Aussie, terus nemunya di sini. Terus ditawarin 50% itu juga. Jadi diambil. Sih 50%. Nggak ada saudara Indonesia juga tuh sebelumnya. love diskon. Nggak ada. Diskon. Diskon. Selalu diskon. Cinta diskon. Yo. Terus lu kenapa di Wolonggong? Iya, beliau di kenapa milih Wolonggong? Karena memang takdirnya di Wolonggong. Waduh. Ya karena dia dapat nomor gua. Makanya dia golong. Enggak. Jadi kemarin untuk apply beasiswa S3 kan sempat apply ke University of New South Wales kan. Jadi kemarin sempat wawancara beasiswa Scientia Scholarship sampai tak wawancara itu gagal. Kemudian nyoba ke University of Queensland juga. Apply scholarship lewat proyek juga ternyata gagal dan kebetulan jodohnya di sini University of Wollongong. Jawabannya kenapa? Jodohmu di Jakarta di bukan di sini. Saya pilihannya kan simple sebetulnya. Waktu tahun saya berangkat kan cuma 4 pilihannya: Wollongong, RMIT Melbourne, Nottingham UK, Nottingham Malaysia. Nottingham Malaysia dulu deh ya. Nggak mau, itu terlalu dekat. Oke. Nottingham UK nggak mau, itu terlalu jauh. Ya, dan mahal. Jadi pilihannya kan RMIT Melbourne sama Wollongong kan. Masalahnya kalau misalnya waktu itu saya berangkat ke RMIT, itu saya ada utang SKS sama Wollongong. Yang artinya saya mesti balik dan lanjutin skripsi. Gitu. Sama binus kali maksudnya utang SKS. Apa? Utang SKS sama binus. Minus. Ya, utang SKS sama binus. iya. Nah, kalau misalnya saya waktu itu ke Wollongong, saya udah lulus nih dari binus, udah nggak ada utang sama sekali. Jadi apa ya, udah langsung dapet double degree-nya gitu loh. Kalau misalnya dibanding kayak tadi di RMIT, kan mesti balik dulu ke binus, nyelesain skripsi, udah baru habis itu lulus gitu loh. Cuman kan maksudnya jadi kepikiran kan. Iya. Nah, terus satu hal sih bagi kalian yang yang mau berangkat ke Wollongong, ya ini gua ngerasa bisa ngewakilin yang lainnya nih. Wollongong tuh kotanya nggak sekecil itu kok. Iya, betul. Dan jangan takut gitu, yang maksudnya kayak kota apaan tuh Wollongong, kedengerannya aboriginal banget. Iya, karena namanya ya. Iya, tapi sebetulnya kotanya maju dan di sini damai, tentram, enak gitu loh, living cost-nya enak. Apalagi kalau misalnya bosen, nggak apa-apa, memang bukan kota metropolitan, tapi Sydney tuh dekat gitu loh. Ketimbang kalian yang kayak mendingan ambil kota yang udah jelas aja deh, yang besar gitu, Sydney, Melbourne. Enggak, mendingan ngambil Wollongong, serius, lebih enak, lebih kondusif buat belajar, dan lo kalau bosen jalan ke Sydney. Apa yang kalian rekomendasikan dari Wollongong untuk mereka semua yang nonton ini nih? Kalau resep paling Aku dulu deh. Iya, boleh Mbak Yuni. Aku dulu pilih Wollongong pertama memang karena dosenku yang nawarin, dan aku lihat foto-foto dia, dan ya oke, beautiful ya. Oke, aku suka pantai. Dan memang sampai sekarang juga aku udah keliling hampir semua state ya. Wah, sombong. But it's true. Dan aku compare semua state itu dan kota-kotanya, dan aku masih mencintai Wollongong dengan segala hatiku gitu. Jadi kalian harus kesini, harus tahu Wollongong tuh bisa membantu kalian save money. Wollongong bisa membantu kalian untuk fokus belajar dan juga cari kerja. Wollongong is the best. duit diskon. Diskon banyak. Diskon banyak. 50% plus 30% di Uni. Oke. Iya, duit sih living cost lah kalau Iya. aku. Iya. Living costnya Iya. terjangkau banget. Sama tadi udah banyak. Udah banyak. Intinya Wollongong secara ranking udah naik ke 10 besar. Yes, ya. Ya, we are 10 now. Top 10, Ya, number 10 ya. Di Australia, University Iya, di iya. Australia, US. jadi tidak kalah dengan universitas yang lainnya. Iya. Kemudian kalau kalian mau belajar ke sini, banyak pilihan subjek di S1, S2 ataupun S3, dan intinya kalian tidak akan menyesal kuliah di sini. Semangat. Harus ada S3. Semangat. Semangat. Patricia bagaimana? Lingkungannya enak. Oke. Soalnya kalau di sini kan udah rame banget, udah kota banget. Tapi kalau Tapi nggak Nggak unik-unik banget lah ya. Iya, nggak desa banget. Nggak desa banget, nggak kota banget, bagus deh. ya gitu. Iya gitu. Ya, udah. Intinya kalau mau studi ke luar negeri, khususnya Australia, mungkin Wollongong bisa jadi salah satu pilihan. Nah, itu dia tadi videonya. Semoga teman-teman dapat bayangan Wollongong itu kotanya seperti apa, lingkungannya, uninya, dan bisa jadi salah satu pilihan teman-teman buat studi ke luar negeri, khususnya Australia.
Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk di like dan juga Yeay. terima kasih sudah menonton videonya. Dah.